Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Hendry Majid. Konten kami kali ini, kami akan membahas mengenai tahun 2024. Sudah akan tiba, itu dengan tanda-tanda yang kita bisa amati. Yang pertama adalah banyaknya orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita jumpai, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita lihat masuk ke perkampungan-perkampungan, masuk ke desa-desa. Sekarang mereka sudah pada berdatangan, sudah pada masuk ke desa-desa yang kita maksudkan. Tanda yang kedua bahwa di desa-desa notabene adalah tidak mempunyai kendaraan atau minim sekali kendaraan mobil dinas atau mobil-mobil mewah. Kini sekarang sudah berdatangan, sudah pada bermunculan di desa-desa, dan kita bisa lihat mereka selalu membuka kaca. Yang sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa ketika ada mobil mewah yang masuk ke desa-desa, yang masuk ke perkampungan, mereka menutup kaca. Itulah tanda-tanda yang bisa kita simak, yang bisa kita jumpai untuk aktifkan nalar kita bahwa tahun politik 2024 rupanya sudah dekat, tahun-tahun kampanye sudah akan kita rasakan. Bahkan yang kalah menariknya adalah kita akan saling membuli sesama tetangga, sesama para pendukung lain untuk mengunggulkan kandidat atau calon yang kita akan dukung pada tahun politik mendatang di tahun 2024 itu. Tapi ini menjadi masalah yang lumrah oleh karena hampir seluruh Indonesia itu mempunyai akar historis yang sama. Itu mempunyai akar historis yang serupa dengan tidak saja daerah-daerah yang kecil, tapi juga menjadi hal yang dialami oleh daerah-daerah besar. Bahwa ketika mendekati tahun politik, maka sudah ada itu orang-orang baru, orang-orang yang sebelumnya tidak kita lihat, tidak kita jumpai. Mereka datang untuk memberikan kampanye, untuk memberikan sosok, memberi kontribusi kepada pemudanya, untuk memberi sosok, memberi kontribusi, memberi bantuan kepada janda-janda misalkan, atau kepada orang-orang tua, untuk memberikan kampanye, untuk memberi janji lagi pasti. Nah, pada fakta unik yang seperti itu yang terus menghantui kita, yang terus menghantui setiap kita duduk menongkrong diskusi di tengah atau di samping-samping jalan misalkan, fakta-fakta itu selalu muncul. Dan kalau berdasarkan asumsi pertama tadi bahwa itulah yang menjadi tanda bahwa tahun politik itu sudah semakin dekat, maka seharusnya kita sebagai masyarakat yang selalu dimanfaatkan, yang selalu dijadikan sapi perah oleh para politisi yang akan masuk kepada jalur yang mereka cita-citakan untuk menjadi politisi ini, kita harus mentamengi diri kita. Itu bagaimana kemudian kita menciptakan suatu standar untuk menentukan sikap politik kita. Nah, yang harus kita garis bawahi bahwa siapapun yang datang, apapun yang menjumpai kita, maka kita sebelumnya kita sudah harus menetapkan standar kita, atau bagaimana standar kita untuk mencoblos atau memilih salah satu pasangan. Kalau misalkan standar kita berdasar pada materi, ya itu tidak ada persoalan. Maka kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang serangan fajar untuk menciptakan atau untuk menjadikan standar kita itu menjadi terwujud, atau untuk menjadikan standar kita menjadi terlaksana. Kalaupun standar memilih kita itu adalah berdasarkan materi. Misalkan kita mematok bahwa kalau saya memilih orang itu harus standar 500.000 atau menjadikan standar patokan kita itu harus 1 juta, maka kita kejar standar itu. Nah, ada juga sebagian misalkan di pemilih-pemilih yang agak sedikit menggunakan rasionalitas mereka, yang cenderung menggunakan akal pikiran mereka. Mereka akan menciptakan standar mereka sendiri juga. Misalkan ini orang harus pintar ngomong, ini orang harus
berkualitas, ini orang harus punya pendidikan tinggi. Itu juga menjadi standar daripada orang-orang tertentu. Nah, sehingga masuk kita pada suatu musan bahwa kita punya standar untuk memilih orang. Nah, yang akan muncul di kemudian di tahun 2024 itu, jangan-jangan kita memperdebatkan hal-hal yang memang itu menjadi prinsip kita. Itu yang menjadi standar kita pertama. Kok standar diperdebatkan? Kok standar daripada seseorang itu dipersekusi misalkan? Kan ada nanti yang akan memberikan satu stigma mereka, bahkan akan cenderung kepada stigma buruk bahwa ini tidak memilih saya. Meskipun saya sudah memilih uang, meskipun saya sudah memberikan uang, ini orang tidak memilih saya, padahal saya ini pintar ngomong. Kan tidak semua orang punya standar yang sama. Nah, artinya kalau saya sebagai calon DPR misalkan, kalau saya misalkan sebagai calon politisi misalkan, saya harus membuka mapping dari desa itu. Saya harus membuka peta sebesar-besarnya peta yang ada di desa itu, yang ada di kabupaten itu, untuk membaca, oh ini ternyata kecenderungan dari masyarakat atau dari desa atau dari masyarakat kabupaten ini punya kecenderungan seperti itu. Maka itu yang akan diterapkan. Misalkan ada juga kan yang sudah politisi-politisi senior yang sudah sebelumnya menduduki jabatan legislator, itu kan punya konsultan politik, punya konsultan hukum, punya kelompok manajerial untuk memberikan suatu kemenangan kepada mereka. Nah, yang kita akan diskusikan ini adalah bagaimana ketika calon anggota DPR itu, calon legislator kita itu adalah orang yang muda, atau yang mereka yang masih muda-muda jiwanya, otaknya, pikirannya, yang kita juga tidak bisa dinafikan bahwa ada juga dari kalangan mereka itu, ada dari kalangan muda-muda itu yang mempunyai kualitas, yang bisa ngomong, yang bisa diskusi, bahkan yang punya duit juga. Kan parameternya bahwa kita berani mencalonkan diri kan syarat utama itu yang harus dimiliki. Misalkan di desa-desa kecil itu harus mempunyai, ya paling tidak menjadi rahasia, mempunyai kantong uang yang itu di atas 3 meter. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah kawan-kawan kita yang maju ini, apakah kawan-kawan kita yang maju ini, yang punya ambisi untuk menang ini, punya modal misalkan 3 meter itu? Nah, ini yang menjadi politik edukasi kita, bahwa tidak sedikit orang yang berkualitas pada akhirnya gagal mengisi tampuk kekuasaan atau mengisi kursi-kursi parlemen yang disediakan oleh pemerintah. Dan sebaliknya ada juga orang yang yang memiliki duit banyak, ada juga yang memiliki materi yang banyak sekali, tidak terpilih juga pada akhirnya. Ini yang menjadi satu perbedaan atau yang menjadi pada akhirnya menjadi kenyataan terbalik, bahwa tidak semua orang yang berduit menang atau tidak semua yang miskin kalah. Maka kita punya kesempatan sebenarnya, sebesar-besarnya kesempatan untuk membuka peluang kita. Apakah memang kita ditakdirkan untuk mengisi kursi parlemen atau tidak? Nah, tentu saja dalam diskusi atau dalam konten kita kali ini itu menjadi pengantar untuk sekedar prolog kita ke depan untuk mengisi apakah ke depan kita mempunyai kualitas daripada, apakah standar daripada memilih kita itu mempunyai standar pada kualitas atau bahkan berstandar pada materi. Nah, sekarang masuk kita pada fase konten kedua yang kita harus simak bersama, yaitu tentang berdasarkan daripada yang kita telah sampaikan dari pertama tadi, bahwasannya telah banyak orang-orang baru yang masuk kepada desa-desa kita atau ke kampung-kampung kita untuk meraih, untuk menggoda kita untuk memilih mereka. Tidak pernah sebelumnya kita menemukan di desa-desa serame atau menggelegar ketika sudah memasuki tahun-tahun sekarang ini, bahkan akan terus bertambah sampai
ketika 2024 itu tiba. Nah, ketika saya menyarankan misalkan kepada seluruh penonton daripada konten ini untuk memilih orang berdasar pada kualitas kah atau kepada materi kah, sebetulnya itu menjadi satu hal yang kita bisa diskusikan bahwa apakah dalam standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah ini kita telah diperhadapkan pada satu problem yang sangat krusial sebenarnya. Problem pertama itu adalah orang yang tidak berkualitas tapi tetap ngotot untuk maju mengisi kursi parlemen. Kita tahu bahwa di parlemen itu orang bersuara untuk mengawal, untuk menentukan, untuk menetapkan aspirasi yang dimasukkan oleh rakyat kecil. Berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan bahkan kalau kita boleh jujur sebenarnya, ketika orang sudah terpilih maka mereka cenderung melakukan reorientasi, atau dengan kata lain mereka lupa pada apa yang mereka telah sampaikan sebelumnya. Mereka seolah-olah lupa bahwa mereka tidak pernah menyampaikan ini sebelumnya. Bahkan ada orang yang memang pada saat dia itu maju, orang itu mengemis untuk mendapatkan suara, ketika terpilih nol juga. Nah, ini ketika kita terus diperhadapkan pada persoalan-persoalan seperti ini, rupa-rupanya memang yang akan selalu menjadi korban itu adalah kita masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang akan selalu menjadi korban daripada rayuan maut para politisi-politisi yang hanya datang ingin mendapatkan suara saya semata-mata. Nah, ini tentu yang kita tidak harapkan bersama. Sehingga dari awal mari kita untuk mengisi waktu-waktu kita untuk membaca sebanyak-banyaknya buku tentang politik, tentang bagaimana cara ketika orang itu untuk ketika duduk di DPR, untuk khusus DPR-nya, bagaimana mengimplementasikan janji-janji yang mereka dulu sempat lontarkan. Maka oleh karena itu di tahun 2024 ini sebagai konten pertama kita untuk membuka candra di muka tahun 2024 adalah sebagai tahun politik. Ya, ayo sekarang Anda tentukan standar atau ciptakan parameter Anda untuk memilih. Apa parameter Anda memilih salah satu figur untuk maju sebagai pilcaleg atau sebagai perwakilan Anda di legislator? Ketika Anda salah menetapkan parameter Anda, ya konsekuensinya Anda juga. 5 tahun loh kita punya parameter itu kita uji. Kalau pada akhirnya kita sudah menetapkan standar memilih kita dan kita uji selama 5 tahun. Kalau tidak ada perubahannya terhadap diri kita, maka ya kita harus menciptakan standar-standar yang baru. Saya pikir kemarin di tahun-tahun politik kemarin, semua masyarakat yang ada di Indonesia sudah menetapkan standar itu. Bahwa kalau kemarin sudah menetapkan standar berdasarkan materi, ya sekarang sekarang Anda sudah memasuki fase menguji standar Anda kemarin. Kalau Anda mendapatkan 500.000 sekarang, apakah imbas atau apakah dia berimpas terhadap kehidupan Anda sehari-hari? 500.000 lalu hak Anda atau kualitas hidup Anda itu tidak terjamin selama 5 tahun. Nah, artinya Anda menjaminkan uang Anda. Kalau Anda dikasih 500.000, Anda menjaminkan kehidupan Anda selama 5 tahun itu dengan upah atau dengan uang sebesar 500.000. Tanpa Anda tahu, tanpa Anda berpikir kritis, tanpa Anda sempat bertanya kepada relung hati Anda bahwa ini loh hasil daripada uang 500.000 yang Anda miliki. Nah, artinya seharusnya Anda paham bahwa sebenarnya atau seharusnya kita harus menetapkan standar apa ketika memilih. Kalau standar kita sudah uji, kalau standar kita material dan kita uji sudah 5 tahun ini tidak ada hasilnya, mungkin kita harus ubah standar itu. Dan pasti standar itu bukanlah standar semata-mata materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.